Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan sifat-sifat eksponen matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah dengan cara menuliskan dalam bentuk faktor-faktornya, tunjukkan bahwa 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, berdasarkan definisi eksponen, kita bisa menulis 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Kalau 5 pangkat 6, berarti kan kita bisa nulis faktornya 5 kali 5 sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian 5 pangkat 4, maka kita tulis 5 kali 5 sebanyak 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, dimana 5 kali 5 kan 1, jadi kita bisa memfaktorkan 5 kali 5 kali 5. Nah, ini sebanyak 4. Nah, sisanya ini berapa? 5-nya ada 2, jadi 5 kali 5 itu sama dengan 5 pangkat 2, sehingga terbukti. Kemudian yang B juga sama. Yang B, A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Maka kita bisa menulisnya A dikali A dikali A dikali A sebanyak 4 kali. Kemudian A dikali A dikali A sebanyak 3 kali. Nah, kita bisa memfaktorkan A dibagi A kan sama dengan 1. Maka A yang sebanyak 3 kali kita faktorkan. Hasilnya 1 kali A sama dengan A. Nah, itu langkah-langkah untuk memfaktorkan. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk pangkat bilangan positif. Ingat di catatan saya, kalau ada pangkat negatif dirubah menjadi positif, maka menjadi 1 per A pangkat N. Nah, di sini ada 3 pangkat min 4, maka kita bisa menulisnya 1 dibagi 3 pangkat 4. Udah selesai. Kemudian yang B. Nah, yang B ini ada 2 variabel ya, 3 dan 5. Juga sama langkahnya, harus dirubah di bilangan positif. Maka kita bisa menulis 3 dikali, karena pangkat yang negatif kan 5, jadi kita rubah 1 per 5 pangkat 2. Nah, 3 kali 1 kan sama dengan 3 dibagi 5 pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian di soal yang C juga sama kan, kalau ada pangkat negatif diseper. Jadi A pangkat 3, maka kita bisa menulisnya ya A pangkat min 3 menjadi 1 per A pangkat 3. Udah. Selanjutnya, nah sekarang yang diseper itu ternyata negatif N. Nah, supaya menjadi positif, maka B pangkat min 6 ini akan naik ke atas menjadi 4 dikali B plus pangkat 6. Nah, ini hasil akhirnya. Selanjutnya lagi yang E. Nah, yang E modelnya seperti ini. Setengah dikali A pangkat min 2. Nah, karena di sini 1 per 2, berarti
2 dikali A pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2 dikali A pangkat 2. Kemudian yang terakhir 1/5 pangkat min 4. Nah, berpangkatannya negatif, maka kita giling ke atas biar menjadi positif. Jadi 1/5 dikali B pangkat 4, atau kita bisa menulis 1 kali B pangkat 4 sama dengan B pangkat 4 dibagi 5. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian ada contoh soal lagi di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini agak lumayan tinggi ya level soalnya. Nyatakanlah bentuk-bentuk berikut ini jika A/1 dikurangi 2A pangkat min 1, maka sama dengan berapa? Nah, karena pangkatnya ini harus dirubah dulu ya menjadi positif, maka kita kerjakan dulu. A/1 min 2, karena A-nya negatif, maka menjadi 2 dibagi A. Nah, selanjutnya di sini adalah menyamakan penyebutnya, di mana penyebutnya ini kan 1 per 1 dikurangi 2A. Nah, karena penyebutnya beda, maka kita samakan menjadi A per. Karena 1 kali A itu kan sama dengan A, mati penyebutnya adalah A. A dikalikan 1 sama dengan 1 A dikalikan dibagi 1 kan A kali 1 sama dengan A. Kemudian A bagi A kan 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah, maka kita taruh A-nya kita taruh atas ya. Jadi sama dengan A kuadrat dibagi A min 2. Karena ini kan pembagian bersusun, maka A-nya kita bisa taruh ke atas menjadi positif, menjadi A pangkat 2 per A min 2, sehingga hasilnya adalah itu. Kemudian yang B sekarang agak panjang sedikit. Yang B ini B pangkat min 2 dikurangi A pangkat min 2 dibagi A pangkat min 1 plus B pangkat min 1. Karena pangkatnya negatif semua, maka kita rubah dulu. Sehingga di sini bisa 1 per B pangkat 2 dikurangi 1 per A pangkat 2 dibagi 1 per A ditambah 1 per B. Oke. Nah, fokus ke penyebut. Ini kan pembilang ya, ini penyebut. Nah, di dalam pembilang ini kan ada penyebut juga B kuadrat dan A kuadrat. Kita samakan dulu. Nah, kita samakan, berarti kan menjadi A kuadrat B kuadrat. Nah, A kuadrat B kuadrat kalau dibagikan B kuadrat kan tinggal A kuadrat. A kuadrat kalikan 1 menjadi A kuadrat. Kemudian A kuadrat B kuadrat kalau dibagikan A kuadrat kan tinggal B kuadrat. B kuadrat kali 1 berarti min B kuadrat. Oke. Sekarang kita fokus yang ini. Yang 1 per A plus 1 per B. Dibagi lagi ya, ini pembagian bersusun. Dibagi lagi, kita fokus yang 1 per A. Nah, karena penyebutnya A dan B, maka kita tulis penyebutnya dua-duanya AB. AB dibagikan ke A akan sisa B. B kali 1 sama dengan B. Kemudian AB dibagikan B itu kan sisanya A. Nah, kita bisa nulisnya plus A. Oke, karena ini pembagian bersusun, maka sama dengannya harus diluruskan. Sama dengannya dihapus. Harus diluruskan di sini tengah-tengah. Oke.
Nah, kalau dalam pembagian supaya bisa sederhana maka dikalikan dan dibalik penyebutnya. Dimana kita bisa menulisnya A kuadrat min B kuadrat plus A kuadrat B kuadrat dikali AB plus per A plus B. Oke, dari sini kita bisa memecah A kuadrat min B kuadrat ini kita bisa pecah menjadi 2 faktor. Saya hapus. Kita bisa pecah menjadi 2 faktor, menjadi A plus B dikali A min B. Oke. Nah, setelah ini kita bisa membagi satu sama lain. A plus B dibagi A plus B kan 1 nilainya. Oke, terus AB dikali AB kuadrat kan ini tinggal AB aja. Pangkat 1 kan, 2 dikurangi 1 pangkatnya tinggal 1. Nah, kalau sudah sederhana, kita bisa langsung mengkalikan. 1 kalikan A min B ya sama dengan A min B. Kemudian AB kalikan 1 ya sama dengan AB, sehingga hasil akhirnya adalah A min B dibagi A per A kali B. Oke, kalau masih belum jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung bertanya di kolom komentar. Dan ini saya rasa sudah cukup untuk pemberian contoh-contoh soal di dalam sifat-sifat eksponen. Oke, baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.